dari STA Al-Muhajirin semester 1 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar studi Islam. Secara etimologis, studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah. Dalam kajian Islam di Barat, studi Islam disebut dengan Islamic Studies. Dengan demikian, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Tentu makna ini sangat umum, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dikatakan dengan studi Islam. Oleh karena itu, perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian ini, yaitu memahami dengan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan. Urgensi pengantar studi Islam atau PSI. Mata kuliah ini mengantarkan Anda pada berbagai pendekatan yang bisa digunakan dalam kajian Islam, yang tidak hanya terbatas pada pendekatan teologis, tapi juga sosiologis, antropologis, sejarah, filosofis, dan disiplin ilmu humaniora lainnya, sehingga melahirkan pemahaman Islam yang universal. Agama termasuk di dalamnya, mempunyai banyak wajah atau multiface. Artinya, ia tidak hanya terkait dengan persoalan ketuhanan, tapi juga terkait dengan persoalan sosial itu. Pendekatan dan metode dalam ilmu-ilmu sosial sangat membantu sekali dalam memahami secara komprehensif. Tujuan studi Islam adalah yang pertama, mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam dan bagaimana hubungannya dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung. Kedua, mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam asli dan bagaimana operasionalisasi dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Keempat, mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana perwujudan dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol pengembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Kedudukan studi Islam saat ini sangatlah penting perannya dari semua disiplin ilmu lain yang menyangkut tentang aspek Islam. Karena studi Islam merupakan disiplin ilmu yang menerangkan dasar saat seorang dalam beragama. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, sekian presentasi tentang pengantar studi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan sejarah budaya Islam. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut dengan tarik atau ilmu tarik yang memiliki arti ilmu yang mengandung atau membahas penyebutan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Secara istilah, sejarah diartikan sejumlah keadaan dan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu dan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, sejarah disebut dengan asal-usul atau silsilah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dasar dan sumber ajaran agama Islam. Dasar ajaran agama Islam terkait erat dengan tujuan agama Islam. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dasar agama Islam meliputi 3 pokok. Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian, sumber ajaran agama Islam itu segala sesuatu yang dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan syariat agama. Adapun sumber ajaran agama Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan yang terakhir adalah ijtihad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Badrudin, mahasiswa STA Al-Muhajirin Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah tentang pengantar studi Islam bagian sumber pokok ajaran-ajaran
Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga sunnah. Yang pertama yang menjadi rujukan ajaran bagi umat Islam adalah Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung bagi umat Islam. Yang kedua, pokok ajaran umat Islam yaitu hadis atau sunnah. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Perbuatan dan takrirnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah SAW masih hidup. Yang ketiga, sumber ajaran umat Islam mengacu kepada ijtihad. Apa itu ijtihad? Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Itu menurut istilahnya. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu kepada berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. もしもし